Alhamdulillahilladzi an'amana bini'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallim ala khairil anam sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketahuilah, barang siapa diberi pengetahuan tentang rahasia alif dan mengamalkannya, ia telah diberi pengetahuan tentang rahasia tauhid wahdaniyah, keesaan, dan naik menuju pengetahuan tentang rahasia ahadiyah, ketunggalan. Barang siapa diberi pengetahuan tentang rahasia huruf lam yang dinisbahkan kepada alif, ia telah diberi pengetahuan tentang rahasia risalah kenabian. Tidak ada yang mengetahui rahasia seluruh huruf secara hakiki dan sempurna setelah Nabi Adam alaihissalam selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada Adam alaihissalam, serta kepada seluruh nabi dan rasul di antara keduanya. Karena itulah beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara khusus diberi seluruh huruf berikut seluruh makna, ilmu dan hikmah yang dikandungnya. Sebagaimana sabda Nabi, "Aku telah diberi kata-kata yang menghimpun." Allah subhanahu wa ta'ala memilih dan mengistimewakan hambanya yang dia kehendaki. Allah subhanahu wa ta'ala menyingkap makna rahasia satu huruf, dua huruf, atau lebih huruf sesuai dengan pembagian yang telah dia tetapkan sejak zaman ajali. Dengan itulah sang hamba bertindak dalam segala hal yang diinginkannya dalam urusan agama ataupun dunia. Segala sesuatu berbuat untuknya sesuai dengan potensi, jangkauan ilmu dan keluasan ma'rifatnya. Itu adalah kekhususan bagi dirinya yang membuatnya istimewa. Dalam hal itu terdapat kemuliaan yang Allah berikan kepadanya. Pada setiap huruf terdapat rahasia yang menakjubkan serta pengetahuan yang berlimpah dan bermanfaat. Dengan itu semua, seluruh pembicaraan yang terkunci menjadi terbuka sekaligus sampai kepada maksud dan tujuannya. Bakat yang mengagumkan menjadi terlihat, serta seluruh persoalan mulia diketahui para ahli hikmah dan ulama yang ilmunya cemerlang. Dari segi angka, alif adalah satu. Angka ini menjadi awal dan pembuka bagi seluruh bilangan. Ia berisi petunjuk tentang pilar tauhid yang menjadi landasan utama tegaknya seluruh alam, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang wajib ada, maha pertama tanpa sesuatu pun sebelumnya, dan keesaannya mendahului segala sesuatu selainnya. Demikian pula halnya dengan alif. Alif mendahului seluruh angka sesudahnya dan tidak ada satupun angka sebelumnya. Alif dimulai dari satu titik tunggal. Ia menggambarkan pusat lingkaran alam huruf. Demikian pula titik wujud keesaan Allah yang menjadi sumber keberadaan seluruh alam. Dengannya, lingkaran keadilan berdiri tegak lurus. Di samping itu, ia menggambarkan keberadaan sebagai lawan dari ketiadaan. Dengan substansi tunggal yang tidak terbagi dan tidak terbatas, ia tak ubahnya seperti materi bagi seluruh huruf, bentuk terindra. Ia pun merupakan petunjuk, nama kesatuan tauhid yang tidak boleh dipersekutukan. Karena itu, manusia tegak
dan lurus sebagai alif dengan postur yang bagus, kemuliaan dan penghormatan serta pujian sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, kami sungguh telah menciptakan manusia dalam bentuk yang terbaik. Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan dan melebihkan manusia atas sebagian besar makhluk sebagaimana ditegaskannya, sungguh telah kami muliakan Bani Adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, mereka itulah sebaik-baiknya makhluk. Merekalah makhluk terhormat, maujud terbaik dan ciptaan termulia. Di antara penghormatan, pemuliaan dan pengagungan Allah terhadap manusia adalah bahwa Dia menjadikannya tempat berhimpunnya dua lautan. Lautan bawah berupa gelapnya syahwat hewani, dan lautan atas berupa cahaya akal nurani, serta menyusunnya dalam dua alam, alam perintah rohani dan alam makhluk jasmani. Dia berikan kepadanya dalam satu rakaat 7 macam ibadah seluruh malaikat yang menempati 7 langit. Pahala ibadah tersebut diperuntukkan bagi manusia, bahkan disertai pelipat gandaan. Di antara para malaikat ada yang terus berdiri, ada yang terus berukuk, ada yang terus bersujud, ada yang terus duduk, ada yang terus bertahlil, ada yang terus bertasbih, dan ada yang terus bertahmid. Mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa henti. Mereka tercipta suci, bersih dan tinggi di alam rohani dengan cahaya tanpa kegelapan, akal tanpa syahwat, kehalusan tanpa kepekatan, istiqomah tanpa perintah, melemah, semangat tanpa rasa bosan, taat tanpa perintah maksiat, beribadah tanpa meminta pahala, ikhlas tanpa menginginkan imbalan, mengabdi tanpa pamrih apapun, dan menyatu tanpa tercerai. Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia sebagai perantara yang tegak di antara alam cahaya dan alam kegelapan. Mana yang lebih dominan? Itulah yang dinisbahkan kepada si manusia. Maha suci Allah yang telah menyatukan dua hal berlawanan itu dan menggabungkan sifat-sifat kedua alam pada manusia yang mulia. Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati manusia yang suci sebagai tempat akal, ma'rifat, tauhid, cinta dan rahasianya, sehingga hati itu menjadi jalan yang lurus, as-sirat al-mustaqim dan barzah yang tegak. Dengan alif, Allah Subhanahu wa taala menyatukan, menyambungkan, memisah dan memutusnya. Dia menuliskan kitab sucinya dengan sebuah titik, menciptakan makhluknya dari sebuah titik, mematikan mereka dengan sebuah cabutan, dan menghidupkan mereka dengan sebuah tiupan. Seorang penyair menggubah syairnya. Alif memiliki keutamaan dan mendahului seluruh huruf lain. Karena itu, janganlah engkau mencari gantinya. Pengetahuan segala jenis ma'rifat tersimpan di dalamnya. Ia tunggal dan lurus dengan kebenaran. Ia tegak selamanya dan satu dari segi angka. Bentuk alif mengandung uraian dan kalimat. Huruf dan maknanya secara rahasia telah menggabungkan pokok dan cabang yang menyatu dengan sambungannya. Kenalilah rahasianya jika engkau memiliki tekad kuat, dan jagalah setiap rincinya, niscaya engkau mulia. Ia bak orang yang menampung tabiat dan makrifat, serta rohani dan jasmani berperangai luhur, ibarat gabungan akal, malaikat dan tabiat hewan ternak. Betapa baik orang yang tahu dan betapa buruk orang yang bodoh. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.